Oke, baik semuanya, selamat pagi. Eh, ini yang masih belum menyalakan kameranya, Ertan, Alicia, ditunggu. Nanti akan saya cek lagi. Semuanya gimana kabarnya? Sehat-sehat saja semua? Moga-moga sehat-sehat selalu. Ya, oke. Ini ada satu yang tidak masuk ya? Siapa yang nggak masuk? Wilson Pak, dia izin vaksin Pak. Oh ya, Wilson vaksin ya. Baik, Ya. siap. Oke. Saya share screen ya. Oke. Udah muncul share screen saya di tempat kalian? Sudah, Pak. Udah. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya memperkenalkan diri. Selamat datang untuk di kelas matematika wajib kalau di hari Kamis dan matematika peminatan kalau di hari Selasa. Dua-duanya untuk di 10 IPA itu saya yang mengampu, saya mengajar. Jadi mohon kerjasamanya semua untuk yang di 10 MIPA kali ini. Ini Halim mana belum nyala? Oke. Kalau peraturan umum jelas ya yang udah disampaikan bahwa kita ketika lagi pembelajaran semua kameranya wajib diaktifkan. Kalau audio sebenarnya kalau di saya sih saya berharap ya diaktifkan terutama ketika ditanya sehingga kita bisa interaktif. Kenapa? Saya pribadi saya butuh tukar energi dengan kalian karena kalau saya cerita mulu, ngomong mulu terus tidak ada feedbacknya dari kalian, rasanya juga saya akan habis gitu ya, drain tenaga saya. Dan kalian juga akan jenuh kalau dengar mulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan aja langsung ditanyakan. Oke, sedikit tentang saya. Nama saya David Haryanto. Background pendidikan saya dari pendidikan matematika Universitas Negeri Jakarta. Saya lulusan tahun 2012. Kebetulan dari sejak lulus saya mengajar di SMA Mahatma Gading dari 2012, Juli 2012 sampai sekarang. Saya mengampu bidang studi matematika, baik wajib dan peminatan. Tergantung saja penugasan. Pada tahun ini saya mendapat penugasan untuk kelas 10 MIPA dan kelas 12 MIPA. Dan juga saya wali kelas 12 MIPA. Oke. Dari 2013 sampai sekarang sebenarnya saya masih membantu di kesiswaan. Di periode sebelumnya di 2016 sampai 2021 terakhir itu saya menjadi wakil bidang kurikulum. Jadi tahun kemarin saya masih bidang kurikulum. Mungkin kalau yang ada pernah dari SMP Mahatma Gading pada tahun lalu masih saya promosi, tapi tahun ini dijabat oleh Pak Richard. Oke. Pengalaman organisasi saya pengurus pusat Asosiasi Floorball Indonesia, pengurus provinsi juga untuk wilayah DKI Jakarta, untuk Asosiasi Floorball Indonesia. Saya di MGMP juga, musyawarah guru mata pelajaran matematika untuk provinsi DKI, dan juga MGMP matematika untuk wilayah Jakarta Utara. Nah, jadi teman-teman ya nanti ke depannya harapannya ya bisa ada pengalaman organisasi sehingga ya belajar itu kan luas ya, tidak hanya sekedar materi di kelas tapi sosialisasi dengan pihak luar juga penting. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang saya sebelum saya lanjut untuk ke materi matematika wajib dan matematika peminatan seperti apa? Udah, oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Enggak, Pak. Ya, oke. Saya lanjut. Kalian bisa panggil saya Pak David untuk selama mengajar. Nah, untuk peraturan kelas secara umum, ya waktu kehadiran harap tepat waktu. Memang kita ada istirahat, tapi ya saya harapkan kalian sih sudah kembali tepat waktu dari yang waktu istirahat.
Kalau sanksi keterlambatan bagaimana? Ya, saya akan catat kalau yang terlambat, apalagi kalau sering-sering terlambat, nanti akan saya proses juga tentunya. Oke. Dan harapan saya, ya gini lah, kalian kelihatan mukanya gitu jelas, jadi saya bisa melihat, ya cuma lihat sepotong-sepotong gitu. Saya butuh, sekali lagi, karena ini pembelajaran jarak jauh, saya butuh apa ya? Saya butuh dari kalian juga ada feedback. Makanya ketika proses penjelasan, kalau memang ada yang ditanyakan, ini saya udah masuk ke sini ya. Penjelasan, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan saja langsung dipotong, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi teman-teman, silakan bertanya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau terlalu cepat, silakan saja dipotong. Saya tidak akan terganggu. Lebih baik seperti itu. Pak, kecepatan Pak. Pak, itu caranya dari mana ya? Nggak masalah. Jadi nggak usah malu juga bertanya. Teman-teman yang bertanya malah saya menghargai gitu, apresiasi, artinya memang ada intensi dan ada ingin tahu lebihnya gitu ya. Jangan kalau tidak bisa diam saja, tahu-tahu nanti pas lagi tes, lagi ada sesuatu bingung gitu kan. Kemudian juga diskusi. Nanti kalau memang ada beberapa pertanyaan, diskusi silakan menjawab. Tentunya karena ini berlangsung secara PJJ ya, kita menghargai teman yang sedang berbicara. Nanti kalau memang ada yang mau berbicara, kita gantian untuk ngomongnya. Jadi suaranya tidak saling tabrakan. Lalu saya lebih banyak penilaian proses. Jadi selama kita pembelajaran nih, biasanya saya akan record. Seperti ini, hari ini saya record. Kemudian biasanya akan saya upload ke YouTube. Silakan, jadi nanti itu kelihatan juga gitu ya interaksi kitanya, sebagai dokumentasi saya juga. Selain itu juga ketika kalian memang ada yang kurang jelas, kalian bisa lihat lagi sendiri di sana tadi penjelasannya bagaimana gitu loh. Atau memang ketika ada kemarin ada kesalahan penjelasan, nah itu bisa dikomplain di pertemuan selanjutnya, nanti kita coba bahas lagi bareng-bareng. Oke. Nah, lalu untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau kendala, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, ketika memang proses penjelasan, saya menjelaskan terlalu cepat, silakan saja dipotong, tanya, nggak ada masalah. Jadi nggak usah malu ya untuk bertanya ya. Bertanya itu karena ingin tahu lebih dalam, bukan karena saya bodoh, karena saya lambat belajarnya, enggak, tapi karena memang kalian ingin tahu lebih dalam, pengen tahu lebih jelas. Saya coba berusaha menjelaskan sesederhana mungkin dengan bahasa yang cukup dimengerti, dan harapannya sih ya kalian juga bisa menerimanya ini ya secara utuh gitu. Jangan cuma harus tahu dari mananya gitu. Jangan cuma oh ini ada begini pakainya begini, tapi harus tahu oh ini kenapa begini sih, kenapa begitu gitu loh. Oke, untuk proses pembelajarannya cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Gak usah malu-malu. Oke, lanjut. Untuk pengumpulan tugas. Nah, tugasnya apa aja? Bisa tugas ya sendiri gitu, mandiri, nanti dikerjain, kemudian kalian foto, kemudian upload di Google Classroom-nya. Atau bisa berupa yang project, memang yang membutuhkan waktunya agak lama. Bisa juga misalnya kalian diminta untuk membuat video penjelasan, kalian memaparkan cara, mungkin saja macam-macam tugasnya. Oke, kalau terlambat mengumpulkan gimana? Tentunya ada pengurangan nilai. Nanti kalau udah parah ya nilai maksimumnya jadinya KKM doang. Itu nilai maksimum loh. Ya kan? Kalian yakin nggak bisa dapat KKM? Kalau kecurangan, tentunya saya akan memberikan nilai 0 dan tidak ada perbaikan. Kalian tugas itu bisa diskusi. Silakan diskusi. Silakan dibahas bareng-bareng. Itu tidak masalah. Tapi ya jangan begini nih. Misalnya Salsabila udah mengerjakan tugas, ada yang teman tidak bisa, Salsabila bantu mengirimkan foto cara penyelesaiannya dia, tiba-tiba kemudian, maaf nih ya, saya sebut nama sebagai contoh aja ya, misalnya Samuel tiba-tiba ngumpulin fotonya yang dikirim Salsabila gitu kan, jadi
yang dikumpulin Salsabila sama Samuel sama. Ya tulisannya jelas-jelas sama, gambarnya sama. Itu mah kebangetan lah. Ya kan bisa ditulis lagi, disalin, atau dilihat caranya bagaimana. Oke? Jadi yang inilah ya. Jangan kebangetan kalau untuk yang seperti itu. Lalu ada jenis tes, mungkin ada kuis, ada penilaian harian sendiri. Mungkin biasanya saya nggak pakai Google Form, tapi saya pakai Microsoft Forms. Itu lebih bagus tampilannya untuk matematika. Nah, nanti bisa berupa kuis, bisa berupa ulangan harian, dan tidak ada perbaikan jika kalian melakukan kecurangan. Oke. Remedial, kemarin juga sudah disampaikan ketika pemaparan, remedial silakan bagian nilainya kurang dari KKM. Remedialnya, kalau memang terlalu parah, saya akan mengadakan kayak penjelasan ulang gitu, satu sesi khusus, tentunya di luar jam belajar, bisa saya minta di sore atau di Sabtu misalnya, baru nanti akan ada tesnya lagi. Harapannya sih, ya kalian ngerti lah ya, karena matematika ini kan bersambung nih terus-menerus. Kalau dasarnya satu agak goyang, nanti ke atasnya makin lama makin goyang juga gitu, tidak kuat. Oke, ulangan susulan ya jika memang sakit, benar-benar sakit, yang sudah orang tua izin dan segala macam, berhalangan tidak bisa mengikuti pada hari itu, ya saya akan memberikan susulan. Tapi kalau tidak jelas izinnya, ya mohon maaf. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Halo? Enggak, Pak. Oke, aman. Oh ya, di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Siapa tuh? Alexa. Alexa. Oke. Ini untuk tentang kelas. Nah, materinya apa? Ini matematika wajib, saya udah buatkan Google Classroom-nya. Silakan kalian join. Kode kelasnya itu ya. KN7 SZNN. Oke, Google Classroom-nya saya udah buat nih. Silakan kode kelasnya ini. Saya akan start dari nilai mutlak, kemudian persamaan pertidaksamaan rasional, lalu ada sistem pertidaksamaan 3 variabel, lalu ada sistem pertidaksamaan 2 variabel, lalu kemudian ada fungsi, ada komposisi dan inverse fungsi, kemudian trigonometri. Ini batasnya sih sebenarnya di sini nih harusnya nih. Ini di 4 yang pertama itu semester yang pertama, 3 yang ini nih semester kedua. Ini trigonometri kelihatannya cuma 1, tapi banyak sekali nih bahasannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Lalu di matematika peminatan, ini nih kode kelasnya, Google Classroom. Oke. Materinya eksponen dan logaritma dan vektor. Sebenarnya hanya 2 ini, eksponen dan logaritma sama vektor. Ini akan menjadi tambahan additional jika waktunya memungkinkan. Lalu ini vektor. Ini di semester 2-nya. Jika memungkinkan, maka saya akan lanjut ke persamaan trigonometri dan trigonometri lanjutan. Ini jika memungkinkan, tapi pokoknya adalah eksponen dan logaritma dan juga vektor. Atau dimungkinkan ini bisa diganti, tergantung dari kebutuhan ya. Tergantung dari kebutuhan. Ini eksponen dan logaritma, ada sifat, persamaan, pertidaksamaan. Jadi ada sifat eksponen, persamaan eksponensial, pertidaksamaan eksponensial, lalu ada sifat-sifat logaritma, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma. Oke, kelihatannya di semester 1 ini akan padat di sini, tapi jika ada waktu, ini akan saya jadikan tambahan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, tadi kode GCR yang sebelumnya apa ya Pak? Oke. KN7 SZNN. Oke, makasih Pak. Ya. Ini saya harap kalian semua bergabung. Nanti ini sih akan saya sorry. Kita udah ada
WA grup untuk mata pelajaran matematika? Udah ada belum? Belum, Pak. Saya Belum. minta nomor WA-nya aja, nanti saya yang bikin. Oke. Oke. Kontak saya 081 807. Oke. Email nggak usah karena kita akan komunikasinya di Google Classroom. Ada lagi yang mau ditanya dari saya? Ini nanti akan saya kirim di WA group kalau memang dijadi. Ada lagi yang mau ditanya untuk perkenalan? Itu kita harus gabung matematika peminatan sama yang wajib kan, Sir? Iya, tentu. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Nanti biasanya gini ya. Saya ngajar, saya akan coret-coret PowerPoint-nya, pembahasan gitu, kita sambil diskusi. Kemudian ini kan di-record, nanti akan saya upload ke YouTube. Silakan jika perlu memang untuk melihat proses penjelasan ketika belajar, oh ini tadi gimana ya, saya lupa, nonton lagi boleh. Itu juga rekaman-rekaman yang sebelumnya di tahun lalu yang saya ngajar juga ada di sana. Tidak perlu subscribe dan lain-lain, nggak perlu ya, kalian seperlunya aja kalau memang mau nengok. Niatan saya juga cuma biar ini aja, biar enak juga, saya tidak direpotkan, Pak ini kemarin nih caranya gimana ya, ya kan udah ada di sana, coba aja ditonton dulu, kalau memang bentok ya bolehlah tanya gitu. Oke. Ada lagi? Oke, ini materinya ada mat minat dan mat wajib. Jadi setelah saya record, saya upload ke YouTube. Nah, PowerPoint ini juga akan saya upload ke Google Classroom berupa materi dan juga penugasan-penugasan jika memang ada. Biasanya sih saya buatnya rapih ya. Ada pertemuan 1 tanggal berapa, nah isinya apa, pertemuan 2 tanggal berapa, isinya apa. Biasanya saya buatnya rapih. Harusnya sih rapi juga. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Boleh kita mulai untuk belajar? Ya, Sir. Oke. Pak, Ya, siap. kelas yang minat apa Pak tadi Pak? Minat ya, Kodenya, ini. Pak? 4X HW LOA. Oke. Bisa kita mulai? Ini saya stop share dulu ya. Oke. Saya juga perlu tahu kalian. Saya akan panggil nama lengkapnya. Saya minta tolong kalian jawab dan kasih tahu ya nama panggilannya apa. Alexandra Stariska. Ya, Pak. Panggilannya apa? Nama panggilan saya Alexa. Alexa. Kayak ini ya. Apa yang Google ya sekarang ya, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Alexia Chris Vandana. Nama panggilannya Chris, Pak. Chris ya? Ya. Bentar. Saya juga perlu lihat mukanya. Coba, Chris. Oke, bentar. Alexio Cliff Vandana. Panggilannya Cliff, Pak. Cliff ya? Sebentar. Oke, saya tandain dulu. Alisa Amalia. Iya, Pak. Panggilannya Alisa. Alisa. Kamu adiknya, kamu punya kakak kah? Nggak punya. Punya, tapi bukan sekolah di sini. Saya kira adiknya Anissa Amalia yang kelas 12 MIPA, bukan ternyata. Anggia Misha. Iya, Pak. Panggilannya Anggia. Anggia ya. Oke. Ardiansa Marta Wijaya. Ya Pak. Panggilannya apa? Ardi. Ardi Pak. Bentar, saya kasih notes dulu. Charlene Felis Wijaya. Iya, Pak. Oke.
Panggilannya apa? Charlene, Pak. Charlene. Cheris Annabel W. Iya, Pak. Panggilannya apa? Cheris. Cheris. Christopher Andrew. Ya, Pak. Panggilannya Andrew aja, Pak. Panggilannya Andrew. Oke. Iya. Andrew. Emmanuel Silangga. Ya, Pak. Noel, Pak. Panggilannya Noel. Noel. Wait. Ayrton Joseph Nathanael ya bener ya? Siap, Sir. Ya, panggilannya Ayrton aja, Sir. Ayrton, boleh. Halim Sakya Kusala. Iya Pak, Oke, panggilannya panggilan. Halim atau Sakit, serah Bapak mau panggil apa. Saya panggil Halim aja lah ya. Oke, Sir. Jennifer Gunawan. Ya, Pak. Oke, panggilannya Jennifer. Jennifer ya. Siapa tahu mau dipanggilnya Jenny gitu kan. Oke. Jesslyn Gabriela Tandiono. Ya, Pak. Panggilannya Jesslyn aja. Jesslyn. Josephine Clarissa. Panggilannya Clarissa, Pak. Clarissa. Oke. Iya. Kenneth Koki Chang. Iya, Pak. Oke, panggilannya apa? Panggilannya Kenneth. Oke. Kenneth. Siap. Oke. Livia Patricia Helis. Ya, Sir. Panggilannya Livia. Livia. Luis Daniel Antonius. Ya, Pak. Ya, panggilannya Luis. Ya, Pak. Oke, wait. Michaela Serapin. There, Sir. Ya, panggilannya apa nih? Mikael, Sir. Mikael. Berarti bacanya Mikaela ya? Terserah, Sir. Oke. Nathaniel Ethan. Iya, Pak. Panggilannya Ethan, Pak. Ethan. Kemarin udah sering di-mention sama Pak Denis nih. Owen Cornelius. Ya, Sir. Panggilannya? Owen aja, Sir. Owen. Quincy Rosemary. Ya, Pak. Panggilannya? Quincy. Quincy. Priscilla Claresta Priyadi. Iya, Pak. Panggilannya Priscilla. Iya, Risela. Oke. Salsabila Kalia. Ya, Pak. Panggilannya Salsa. Ejaan nama kamu gimana coba? Ini yang sesuai yang diketik ini ya? Ketika nama kamu Salsabila ya? Iya. Oke. Samuel Silo. Ya, Pak. Mana tuh? Samuel Silo, panggilannya? Samuel, Pak. Oke, Samuel. Vanessa Minerva Sutanto. Iya, Pak. Panggilannya? Vanessa, Pak. Vanessa. Verlin Vanessa Barata. Iya, Pak. Panggilannya? Panggilannya Verlin. Verlin. Wilson Kurniawan nggak masuk. Oke.
Wilson juga Wilson panggilnya Wilson kali ya? Wilson Kurniawan. Teman-teman yang tahu mungkin dari Ya, SMP. Pak. Wilson. Wilson, Pak. Oke. Sip, lanjut. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf nih, saya butuh waktu untuk tahu kalian itu manggilnya secara persis, ingat mukanya secara persis, nanti itu sambil proses ya. Saya ini nih, apalagi begini nih, kalau mukanya nunjukinnya separuh-separuh, saya makin lama nih ngafalin siapa nanti yang ngejawab pertanyaan saya kan, saya bingung nih siapa yang aktif. Kalau mukanya separuh-separuh kan bingung. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan jawab ya itu mukanya nongol, jadi kan kelihatan nih kalau ngomong. Misalnya Michaela tuh muncul lagi ngejawab, nah oh ini sekali 2 kali, itu lama-lama kan saya hafal ya kan. Misalnya Kenneth menjawab, nah saya tahu. Cliff, Chris, dan yang lain-lain juga. Jadi mukanya kelihatan gitu ya. Jangan kalau separuh-separuh nanti juga saya lama lagi ingatnya. Oke, baik. Ada 1 jam 50 menit lagi deh, nggak nyampe 1 jam. Saya mulai ke materi saja di pertemuan pertama. Moga-moga ya kalau memang belum selesai kita bisa lanjutkan di minggu depan. Yang penting saya udah tahu nih panggilannya kalian apa-apa aja biar lebih enak. Oke. Share-share saya sudah muncul di sana untuk materi. Udah. Gini ya. Udah. Ya, ini saya bilangin dulu nih. Ini kalau kalian lihat di sisi kanannya, kok kenapa sih nggak dipulin sampai kanan? Itu karena ketika saya share screen, di sisi kanan saya itu gambar muka kalian. Gitu. Kalau saya fullin sampai kanan, nanti saya nggak bisa coret-coretnya. Oke? Jadi saya nulisnya biasanya mentoknya di batas sini aja nih. Oke, baik. Saya mulai. Yang pertama itu tentang konsep persamaan nilai mutlak. Ada konsepnya, ada persamaannya. Oke, tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan konsep nilai mutlak, memahami konsep persamaan nilai mutlak satu variabel, memahami konsep persamaan nilai mutlak satu variabel dengan persamaan aljabar lainnya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Lalu kalian bisa mengomunikasikan proses dan hasil penyelesaian masalah. Nah, ini di lisannya nanti ya. Oke, mungkin ini kalian udah pernah dapat ya, udah pernah tahu. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X dilambangkan dengan nih tandanya garis lurus di kiri dan di kanan. Ini namanya ini adalah mutlak X, sorry. Saya ganti pointer dulu. Nah, ini adalah nilai mutlak X. Itu pengertiannya nilai tak negatif dari bilangan real itu. Jadi nilai tak negatif dari suatu bilangan real itu. Misalkan mutlak dari 5, ya 5. Mutlak dari 0, 0. Mutlak dari min 3, mutlak dari negatif 3, jadinya 3. Karena itu dia nilai tak negatif. Sampai sini ada yang mau tanya? Secara umum nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini mutlak X, itu didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Didefinisikan sebagai min X jika X-nya kurang dari 0. Dah? Coba. Ini saya minta kalian lisan aja ya, jawab ya, langsung. Oke. Ferlin, coba jelaskan ini gimana cara ngitungnya. Ferlin? Itu yang min 4-nya jadi 4. Oke, 4. Tambah 5. Tambah 5. Min ketemu min jadi positif. Nah, ini cara baca gimana? Ini kan dikurang mutlak min 3. Mutlak min 3 berapa? 43. Nah, kayak gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Jadi 6. Nah, ini Ferlin ya. Gampang kan ya?
Oke, ini saya selanjutnya saya minta Luis. Gimana Luis? Luis? Ya. 7 ya, Pak. Dari mana? Proses? 3 Kalau- kurang, itu 2 kurang 6-nya min 4. Ya, berarti gini dulu kan. Berarti kan mutlak. Ditulislah prosesnya 3 dikurang mutlak min 4 gitu kan ya? Luis, oke? Iya, Pak. Ini jadinya apa habis ini? 7, Pak. 7 dari mana? 3 mutlak plus 4, Pak. Ini kan mutlak min 4 kan? Mutlak min 4 berapa? Mutlak dari min 4 berapa, Luis? Kan mutlak dulu dong. Kan dia lebih strong, dia punya tanda. Mutlak dari min 4. Halo, Luis? 4, Pak. Nah, gini prosesnya ya. Jadi ada prosesnya nih. Habis itu jadinya berapa nih? 3 dikurang 4. Min 1, Pak. Nah, mutlak dari min 1 berapa? 1, Pak. Nah, gini ya, cara menyelesaikannya begini ya, jangan buru-buru. Ingat, ini adalah operasi yang mutlak, bukan operasi aljabar, oh ini min ketemu min jadi plus, tapi kan ada mutlak. Kita kerjakan dulu mutlaknya. Oke. Luis, aman? Paham salahnya tadi di mana? Iya, Pak. Ya, lanjut. Ini saya minta siapa ya? Ethan. Iya, Pak. Ini gimana? 4 tambah 2, mutlak 6 ya. Ya, betul, mutlak 6. 6 kurang mutlak min 5. Kurang mutlak min 5. Oke, jadinya berapa nih? Min 6. Mutlak dari 6 berapa? Min 6. Balik lagi pengertiannya. Mutlak itu adalah nilai tak negatif dari bilangan real itu. Ya kalau dia positif ya tetap positif. Kalau negatif jadi positif. Oke? Oh, oke. Nah, jangan positif jadi negatif, negatif jadi positif. Bukan, itu mah lawan ya. Mutlak dari 6 berapa nih? 6 dong. Ya, betul. Terus 6 dikurang kurang 5. 5. Jadinya 1. ya. Gitu kan? Ngitung-ngitung begini jangan sampai salah ya. Ini tambah-tambahan kurang-kurangan sederhana. Sayang banget kalau sampai salah. Oke, Ethan. Ini siapa yang mau? Silakan. Ngomong unmute. Sambil jalannya ntar saya tulisin. Boleh aku coba, Sir? Boleh? Siapa tuh? Aku punya pen sendiri sih. Boleh aku tulis aja nggak, Sir, sendiri? Nanti, ya boleh, tapi kalau kamu yang nulis nanti nggak ke-record di PowerPoint-nya. Oh, oke. Ya. Jadi itu min 5 plus 4 jadi min 1 Mutlak min 1. Terus? plus mutlak 2 min 3 ya, Sir. Ya. Terus? Jadinya itu mutlak min 1 yang keduanya. Ditulis mutlak min 1 dulu. Oke. Plus mutlak min 1. Oke. Jadinya 1 tambah 1 yaitu 2, Sir. 1 tambah 1 jadinya 2. Ya. Benar nggak, Sir? Betul. Kayak lah ya. Oke. Nah, jadi kerjakannya dari yang paling dalam dulu ya. Udah paham nih untuk nilai mutlak? Satu lagi, siapa nih yang mau? Silakan. Yang lain, yang belum? Aku mau coba, Sir. Boleh, Erton, silakan. 5 tambah Mana 5? Ini nomor 5. Ini nomor 5 maksudnya. 4 tambah 4 tambah 3 dikurang 8. 8. Iya. Terus
Min 1 jadinya. Min 1. Iya. Oke, ini Ayrton. Ada yang punya pendapat lain? Thank you, Ayrton. Nggak apa-apa. Ada yang punya pendapat lain? Saya dapat min 7, Pak. Siapa tuh? Oke, Clarissa, juga Pak. Siapa? Clarissa, Pak. Oh ya, Clarissa. Gimana caranya, Clarissa? Min 4 plus 3 kurang 8 ya udah. Min 4 Plus 3 kurang 8. kurang 8. Jadinya berapa? Itu jadinya min 1 kurang 8. Min 1 kurang 8. Jadinya? Min 9. Min 9. Ini, Clarissa. Iya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Saya, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh. Kan kita diskusi kan. Siapa nih namanya dulu nih? Noel. Oke, Noel. Gimana Noel? Mutlak min 4 Mutlak min 4 ditambah 3. ditambah 3. Kasih garis gitu, Pak. Ya. Saya nggak tahu nama. Tutup mutlaknya ya? Ya, habis itu dikurang mutlak lagi. Mutlak lagi. 6 tambah 2. 6 tambah 2. Oke, terus? Tutup itu. Habis itu jadi mutlak min 1. Mutlak min 1. Dikurang mutlak 8. Mutlak 8. Terus? Jadinya 1 dikurang 8. 1 dikurang 8. Jadinya? Min 7. Min 7. Nah, ini menarik nih. Ada 3 versi. Ada Ayrton, Clarissa, dan Noel. Kalau saya boleh bilang, aliran Ayrton, aliran Clarissa, atau aliran Noel. Ada lagi yang beda? Aku dapat sama kayak Noel, Sir. Sama kayak Noel. Nah, Noel udah ada juga, Pak. Nah, Noel udah ada pengikutnya nih. Aku juga sama kayak Noel. Wah, nih yang pengikut Ayrton mana nih? Wah, tadi salah ngomong tadi aturan ada mutlak, kayak pantesan saya bingung sendiri, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Ini Ayrton, Clarissa, dan Noel. Ada 3. Kita lihat. Kan saya udah bilang tadi, kalau ada seperti ini, kita kerjakan dari yang paling dalam dulu aja. Jangan buru-buru. Ya nggak? Ini kan ada mutlak min 3. Mutlak min 3 jadinya 3 dulu kan kita ubah kan. Lalu min 4 ditambah 3 nih. Tapi masih ada mutlaknya. Pelan-pelan. Dikurang. Ini mutlak min 6. Berarti 6 tambah 2. Nah, ini ada mutlaknya kan masih. Min 4 tambah 3, min 1. Dikurang, mutlak 8. Mutlak dari min 1, 1. Dikurang, mutlak dari 8, 8. Min 7. Ini terburu-buru nih, langsung main aja nih, hantem nih. Oh, mutlak min 4, 4. Ini jadi 3. Ini 8. Mutlak dari, ini sih bener dia ngitungnya nih. Mutlak dari 6 tambah 2, 8. Oh, min 8. Tapi ini caranya lompat-lompat, akhirnya malah jadi salah. Ini kurang tanda mutlaknya ya. Jadi yang lain bisa lihat juga nih. Jangan buru-buru ngitungnya ya. Pelan-pelan aja dari dalam. Matematika juga kan itu apa ya? Selangkah demi selangkah nanti sampai ketemu. Oke? Ada yang mau tanya? Ini siapa yang chat? Oke. Saya lanjut. Nah, sekarang begini. Kalau X-nya ditentukan, untuk nilai X sama dengan minus 2, negatif 2, tentukan nilai dari. Nah. Oke, X-nya negatif 2 ya. Oke, siapa nih yang mau coba? Silakan. Saya boleh, Pak. Boleh. Min 2 pangkat 2. Sebentar. Min 2 pangkat 2. Ditambah 6 kali min 2. 6 dikali min 2. Ditambah 5. Tambah 5. Terus? 4 dikurang 12. 4 dikurang 12. Tambah 5. Tambah 5. Terus? Hasilnya min 3. Min 3. Terus? Itu mutlak semua ya, Pak? Ya, ada mutlaknya kan di luarnya ya? Iya, ada mutlaknya, Pak.
Nah, yang jadi ketinggalan. 3 Pak hasilnya, Pak. Oke, ini ada Mutlak mutlaknya. min 3 jadi 3, Pak. Mutlak dari negatif 3 jadinya 3. Gitu ya? Oke. Yang lain setuju dengan Ardi? Atau ada salah hitung? Aman? Aku dapat sama, Sir. Oke, ya ini udah oke Ardi. Saya lanjut. Ini siapa nih yang mau? Sir, boleh aku coba, Sir? Siapa tuh? Mikaela, Sir. Boleh yang lain dulu. Kan Oh, Mikaela oke. udah ya. Biar teman-teman yang lain ikutan juga lah. Ntar kalau nggak ada, baru silakan Mikaela. Kita kasih kesempatan yang lain biar kebagian. Yang belum, ayo silakan. Boleh saya, Pak? Boleh, Samuel ya. Samuel belum. Oke, terus 2 minus 6 kali minus 2 mutlak. bagaimana? Sorry, agak putus-putus. 4. 4. Itu 4 kali 2 minus 6x ya, Pak? Ya, 4 mutlak ini. Ya, 4 dikali mutlak 2 min 6x jadinya. 2 minus 6 kali minus 2 mutlak. Oke. Terus? Tambah 3 minus 2. 3 kali minus 2 minus 8 mutlak. Oke. Terus? 2 tambah 12. 4 kali 2 tambah 12. 4. Ada mutlaknya nggak? Ada. Mutlak. 2 tambah 12 itu. Terus? Tambah minus 6 minus 8 mutlak. minus 6 minus 8 gitu ya. Oke, terus? 4 kali 14 mutlak. Ya, mutlak 14. Terus? Tambah? Minus 14 mutlak. Oke, terus? Jadi 56 tambah 14. 56 ditambah 14. Hasilnya? 70. Setuju dengan Samuel? Kita lihat lagi pelan-pelan, coba. Mungkin ada yang beda, yang menghitung. Yang lain setuju dengan Samuel? Ya, ini masuknya dari dalam ya. Kita substitusi X-nya. Min 6 dikali min 2, min 12. Nah, ini baru min ketemu min jadi plus 12 itu ya. 3 dikali min 2, min 6, min 8. Nah, ini kita jumlahkan. 2 tambah 12, 14. Min 6, min 8, min 14. 4 dikali 14, 56. Mutlak dari min 14 itu 14. 56 tambah 14, 70. Oke? Lanjut. Ini siapa yang mau? Silakan. Gimana? Gak ada yang mau? Pak, saya mau coba. Boleh. Silakan. Itu mutlak dari min 2 pangkat 2. Oke. Ya, pangkat 2 dikurangin 6 kali min 2. Iya. Tutup mutlak. Iya. Kurangin mutlak dari 4 kali min 2. Oke. Tambah 5. Oke. Tutup kurung. Ya. Itu mutlak dari 4 ditambah 12. Oke. Tutup mutlak. Kurangin mutlak dari min 8 tambah 5. Oke. Terus?
Itu berarti mutlak dari 16 Ya, dikurangin mutlak dari min 3. oke. Berarti sama dengan 16 kurangin 3. Ya, Sama dengan 13. mendingan 13. Oke. Tadi Vanessa ya? Iya, Pak. Ya. Oke, intinya nih kalau perhitungan begini seharusnya kalian tidak salah kalau kalian mengerjakannya urut terstruktur dari dalam dan teliti ya. Oke. Kalau kalian buru-buru ngerjainnya lompat, nah, repot urusan. Kemungkinan jadinya salah kalau kalian kerjainnya buru-buru, tidak sesuai prosedur, itu repot. Ini Anggia ada sama Kenneth? Halo? Anggia sama Kenneth? Oh ada. Ya, dinyalain aja, nggak apa-apa gitu. Jadi saya bisa lihat ya. Kalau memang ada yang mau tanya, tolong tanya langsung potong aja. Pak, tadi nggak jelas nih maksudnya gimana? Tanya aja ya. Semua ya, silakan ya. Oke, saya mau lanjut lagi. Nah, ini masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu dapat menggunakan definisi nih, atau menggunakan sifat. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang paling sederhana sih menggunakan definisi ya. Kalau ada mutlak fx sama dengan a. A ini adalah suatu nilai atau suatu angka. Fx ini adalah fungsinya. Maka dibuat jadi fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Ini menggunakan definisi. Nah, jika mutlak fx sama dengan a, maka nah ini dikuadratin nih. Kiri dan kanan dikuadratkan. Ini menggunakan sifat. Jadi kalau yang pertama menggunakan yang plus minus sesuai yang awal ini. Nih. Kan dia berarti 1 plus 1 min kan. Oke. Sama juga kalau yang nomor 2 itu kiri kanannya adalah fungsi. Ini ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi dua-duanya fungsi dan dua-duanya ada nilai mutlak. Maka yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua fx sama dengan minus gx kalau menggunakan definisi. Kalau menggunakan sifat ya dikuadratkan dua-duanya. Yang ketiga, kalau di sebelah kirinya fungsi ada mutlak, di sebelah kanan fungsi tapi tidak ada mutlak. Nah, langkahnya sama, fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx, tapi ada syarat tambahan nih, gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa gx-nya dibuat lebih dari sama dengan 0? Ada yang bisa menjelaskan? Ini juga sama, syaratnya ada tambahan nih, gx-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi fungsi yang di sebelah ini yang tidak punya nilai mutlak, tapi dia punya syarat tambahan. Gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa yang di sini tidak ada, bentuk yang kedua, di bentuk yang satu tidak ada. Sebenarnya di bentuk satu ada jika kalau mau tambahin. Ini syaratnya adalah A harus lebih dari atau sama dengan 0. Jika A harus lebih dari sama dengan 0. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena itu nilai mutlak ya, Pak. Ya, nilai mutlak kenapa kalau nilai mutlak? Betul? Karena bilangan realnya tak negatif. Ya, pasti kalau nilai mutlak itu adalah tak negatif. Bahasa matematika yang tak negatif itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, itu tadi jawabannya. Oke, thank you. Saya lanjut. Ada 3 bentuk ya. Nah, ini ada bentuk yang pertama nih. Yang sebelah kanannya angka. Yang mana yang mau dicontohin? 1, 2, atau 3? Boleh yang 3, Sir. 3 boleh. Saya contohin yang 3. Ini saya menggunakan
yang pertama ya, definisi. Berarti kan X kuadrat dikurang 10X ditambah 20 sama dengan 4. Berarti saya buat jadi X kuadrat min 10X ditambah 20 sama dengan 4, atau X kuadrat min 10X plus 20 sama dengan min 4. Sampai sini oke? Satu positif, satu negatif. Ya, sir. Ya, lanjut deh. Ini berarti kan X kuadrat dikurang 10X dikurang 16 sama dengan 0. Bisa difaktorkan? Kalian bisa pemfaktoran? Pemfaktoran kuadrat? Halo? Kalau belum, ini saya harus ngajarin ini dulu, baru bisa lanjut. Udah pernah di SMP? Di SMP aku udah, sir. Yang lain gimana? Samuel gimana? Ini jadi difaktorin berapa? Oke. Biar tidak menimbulkan polemik. Gini ya. Ini pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke, ini catatan tambahan. Jika ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini difaktorkannya jadinya begini nih. Ini 1/A, ini AX, nah, ini ya dicari suatu nilai, ini P dan Q, tapi syaratnya begini nih, P dan Q-nya didapat dari, kalau dikaliin, itu adalah hasilnya AC, A kali C, kalau ditambahin, hasilnya B. Nah, misalnya angkanya didapatnya ini P, Q, di sini juga harus P, Q. Ini nanti masuk nih, P dan Q-nya nih yang dipakai nih. Ada banyak macam caranya, tapi ini salah satu yang saya agak biasa pakai. Contohnya, tadi berapa ya? Nah, ini X kuadrat min 10X min 16. Ini kan A-nya berarti 1 kan? Berarti ini kalau mau ditulis ya 1/1, ya ini X, ini X. Kalau dikalikan, itu min 16. Sir. Ya. Ini aku pakai yang rumus min B plus minus B pangkat 2 min 4 aja, aku dapatnya 5 plus minus akar 41. Sir. Ya, makanya. Ini kalau ditambahin, hasilnya min 10. Ada nggak? Ada nggak? Belum ada kan? Nggak ada kan? Oke. Ya, sebentar. Nanti, kalau memang dia tidak bisa digunakan pemfaktoran, ada bentuk yang kedua. Itu namanya menggunakan rumus kuadrat. Atau kadang-kadang orang bilangnya namanya rumus ABC. Saya nggak tahu nih siapa yang ngasih nama. Sama tadi, A, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu mencari nilai X-nya adalah X12 min B plus minus. Ini harusnya kalian udah pernah dapat ya? Belum? B kuadrat min 4AC per 2A ya. Oke. Yang tadi siapa nih yang pakai rumus ini? Aku sudah buka. Oke. Ini namanya adalah rumus ABC. Biasanya kalau tidak bisa difaktorkan, dia lari menggunakan rumus ABC. Ini saya kasih contoh dulu deh ya. Gini. Misalnya saya punya
X kuadrat min 8X min 20 sama dengan 0. Ini faktorkannya jadi apa? Kita carikan berapa dikali berapa hasilnya AC min 20. Kalau ditambahin hasilnya B min 8. Karena ini X kuadrat, berarti ya ini tinggal 1/1 X. Berapa? Min. Kalau ini 10 dan min 2 set. yang min siapa? Min 10 dan 2. Ya, yang min 10 sama 2 kan? Nah, kita dapat nih. Ini min 10, ini plus 2 kan? Ya udah, ini pemfaktoran jadi X min 10, X plus 2 sama dengan 0. Baru nanti dibuat jadi ini berarti X min 10 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 10. Ya, ini X sama dengan min 2. Oke. Contoh lagi. Kalau saya punya begini nih. 6X Sir, mau kuadrat. tanya dong, Sir. Ya. Itu jadi 8X-nya kemana dong, Sir? Kenapa? 8X-nya itu. Sebentar. Saya perjelas maksud pertanyaannya yang ininya nih. Iya, Sir. Ini kalau dikaliin jadinya apa nih? X min 10 dikali X plus 2. Kalau dikaliin jadinya apa? Kan X kuadrat plus 2X min 10X min 20 kan ya? Kan tadi plus 2X sama min 10X jadinya min 8X kan? Oh, ya ngerti. Ya. Nah, ini dari bentuk yang panjang ini kita faktorkan nih menjadi bentuk seperti ini. Yang lain, ada yang mau tanya? Udah, Sir, itu aja. Ya, ini clue-nya sini ya. Ini misalnya saya punya 6X kuadrat plus 5X min 1 sama dengan 0. Nah, ini gimana? Berarti harus cari berapa kali berapa hasilnya? Min 6. AC kan? A kali C kan? 6 dikali min 1. Kalau ditambahin, hasilnya B. Nah, ini kan 6X kuadrat kan? Berarti ini 1/6. 6X. 6X. Gitu dulu. Sampai sini oke? Ini penting ya, ini jadi dasar kalian untuk di SMA nih. Banyak yang bentuknya seperti ini. Berapa angkanya? Sir, aku dapatnya X 1/6 sama min 1 set. Nanti kita lihat. Ini gimana? Kalau dikaliin min 6. Kalau ditambahin 5. Min 1 2 kali sama 6 3, ya, Sir. Pak? Nah, ini 2 sama 3 apa 1 sama 6 nih? Kawannya yang mana nih? Bener nih. 6 sama min 1 ya? Kalau 2 sama min 3 nanti nggak ketemu 5 kan? Nah, kayak gitu loh. Kita ada utak-atiknya. Berarti di sini plus 6 sama min 1 kan? Nah, di antara ini mana yang bisa dibagi 6? Ini bisa kita bagi 6 semua kan? Nih 6X plus 6 per 6. Ini aslinya gini dulu nih ya. 6X min 1 sama dengan 0. Berarti kan bentuknya jadi X plus 1, 6X min 1 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat X sama dengan min 1, di sini kita dapat X sama dengan 1/6. Cocok nggak tadi? Mikaela ya, yang pakai rumus ABC ya? Cocok. Nggak, Sir, aku pakai, biasanya pakai yang penyilangan itu, Sir. Ya, silang juga boleh. Tekniknya sih macam-macam ya, tapi saya biasanya gini. Dah. Sampai sini aman? Ya, Sir. Lagi. Ini kalau nggak bisa baru menggunakan rumus kuadrat. Ntar dulu, slide saya kurang.
Slide kosong saya kurang. Ini saya nggak apa-apa deh, di sini agak lama, karena kalau ininya belum mantep, repot urusan. Oke. Misalnya gini, 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Ini gimana? Berarti kan setengah 2x 2x. Cari berapa kali berapa hasilnya? A kali C. Berarti 2 dikali min 3, min 6. Kalau ditambahin, hasilnya 5. Berapa angkanya? 6 dan min 1, Sir. Ya. Sama kayak tadi ya. 6 min 1, 6 min 1. Berarti di sini plus 6 min 1. Yang mana yang bisa dibagi 2? Oh, yang pertama nih. Jadi x plus 3, 2x min 1. Sama dengan 0. Berarti kita dapat x sama dengan min 3, x sama dengan 1/2. Gimana? Oke, aman? Tidak aman? Misalnya saya punya gini nih, 10x kuadrat. Mister, yang setengahnya nggak ngerti, Sir. Setengah yang di atas atau yang di bawah? Yang x sama dengan setengah. Dapat setengahnya dari mana? Oke. Ini sebelum ke sini, dapat, kan dari x plus 3 sama 2x plus 1, kita buat gini kan ya? X plus 3 sama dengan 0, 2x min 1 sama dengan 0. Berarti ini kan x sama dengan min 3 gitu ya? Ya ini 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Kayak gitu. Gimana? Aman? Jelas? Aman, Sir. Aman, Sir. Ya. Saya lanjut. Misalnya ini 10x Jadi kuadrat. pindah-pindah dong ya, Sir? Iya. Itu kan kalau itu jadi persamaan linear satu variabel kan. 10x kuadrat misalnya min 3x min 4 sama dengan 0. Berarti ini gimana? Alexa mungkin, Alexa? Jadinya itu 1/10, Heeh. terus 10x, Heeh. 10x, Oke. Terus bentar. cari berapa kali berapa hasilnya? HC. 4 min 40, Min 40. Kalau ditambahin hasilnya? B. min 3. Min 3. Berapa angkanya? Min 8 sama 5 ya? Ya, min 8 sama 5. Oke, min 8 sama 5-nya kita masukin sini kan? Min 8 plus 5. Sampai sini oke. Nah, ini kan ada per 10 nih. Biasanya sih bisa, kalau tadi ini kan ngebagi ya, ini 1/6. Dia langsung ngebagi yang di sisi kirinya doang kan, 1 biji. Tapi ya kalau kayak gini misalnya 1/10, ini bisa di split ya. 10 sama 8. Berarti ini yang 10x min 8, ini saya bagi 2. 10x plus 5-nya, ini saya bagi 5. Sama aja bagi 10 kan? Paham? Paham. Nah, ini jadinya apa nih? Bentuk rapihnya. 5x
Min 4. Terus? 5x tambah, Ini 2x dong. 2x tambah 1 ya. Oke, lanjut. Ayrton, ini dapat X-nya gimana tadi? Tadi kan masih bingung. Jadi gimana nih Ayrton? Berarti Ini kan kita dapat 5x min 4 sama 2x plus 1. Berarti jadinya X. pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Langkahnya, nggak apa-apa kamu bacain, nggak apa-apa. Nggak perlu langsung X-nya, langkahnya aja cara jawabnya. Ini kayak tadi nih, kan dibuat jadi sama dengan 0, jadi sama dengan 0 kan? Gimana? Kalau udah X sampai sama dengan 1 ya, Sir? ini kan ada 5x min 4 sama 2x plus 1. Berarti kita buat dulu aja gini. 5x min 4 sama dengan 0 sama 2x plus 1 sama dengan 0 gitu dulu kan. Terus jadinya gimana nih? Yang kiri. Pindah ruas ya, Sir? Iya, 5x 5x sama dengan 4. 4, berarti ini x sama dengan 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 atau 4 bagi 5? Jangan kebalik. Yang yakin, 4. ayo. Ini kan 5x kan? Berarti pindah Iya. jadi 4 per 5, 5. gitu ya. Iya. Ini yang kanan jadi apa coba? Ayo. 2x sama dengan min 1. Oke. X sama dengan? X sama dengan min 1 dibagi 2. Ya, min setengah ya. Kayak gitu. Halo, yang lain aman? Ini saya mention kalian, ini sangat penting untuk di SMA. Banyakan gini nih, menggunakan bentuknya persamaan kuadrat. Nah, ini maksudnya kayak gimana sih tadi? Ya sama aja, soal-soal yang tadi bisa diselesaikan dengan pemfaktoran maupun dengan menggunakan rumus kuadrat. Tapi biasanya rumus kuadrat dipakai kalau memang darurat, itu males yang tadi ngecak di belah kayak gitu, atau baik rumus yang biasa juga nggak apa-apa. Nih kita pakai rumus kuadrat nih, misalnya kerjainnya. Nih, soalnya sama ya, yang ini ya. Menggunakan rumus kuadrat. Berarti kan X12 sama dengan, tadi rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Masukin deh. Berarti ini kan A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 3 gitu kan? Berarti min B min 5 plus minus akar B kuadrat, B-nya dikuadratin. 25 dikurang 4 dikali A dikali C. Berarti 4 dikali 2 dikali min 3. Minus 24. Min ketemu min jadi plus 24. Per 2A. 2 dikali A. 4. Berarti kan min 5 plus minus akar 49. Akar 49 berapa? 7. 7 per 4. Dari sini kita split. Yang satu plus, yang satu min. Min 5 plus 7 per 4. Satu lagi. Min 5 min 7 per 4. Karena plus minus 7 kan? Min 5 plus 7. Berarti min 2 per 4. Ntar dulu. Ini harusnya plus 2. Min 5 plus 7, 2. 2 per 4, 1 per 2. Min 5, min 7, min 12 per 4. Min 12 bagi 4,
min 3. Sama nggak dapatnya? Jika kita menyelesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Hasilnya sama nggak? Sama sih. Sama aja ya. Nah, biasanya kalau rumus ABC atau rumus kuadrat ini dipakai kalau mentok nih, nggak bisa difaktorkan. Balik lagi ke yang tadi. Ini bisa nggak difaktorkan? Kalau dikalikan minus 16, kalau ditambahin 10. Nggak, Sir. Nggak bisa ya? 8 sama 2 kan, kalau salah satu yang min juga nggak dapat 10. Nah, baru yang seperti ini nih biasanya digunakanlah rumus kuadrat tadi nih. Masukinlah tadi X12 sama dengan min B. Berarti jadinya 10 plus minus akar B kuadrat 100 min 4 dikali A dikali C. 4 dikali 1 dikali min 16. Berarti plus 64 per 2A. 2 dikali 1, 2. Saya kecepatan ngomongnya atau enggak? Halo? Tidak, Pak. Aman ya? Bisa ngikutin ya? Kalau kecepatan panggil aja. Berarti ini kan 10 plus minus akar 164 per 2. Akar 164 itu berapa? 14. Hah? 2 akar 41, Sir. Iya. Dia 4 kali 41 kan? 4-nya bisa diakar, 41-nya nggak bisa diakar. Per 2. Berarti dapat dong. Terus itu bisa dibagi 2 kan, Sir? Ya, Jadi ya, bisa dibagi 2. Makanya saya langsung tulis X1-nya sama dengan 5 plus akar 41. X2-nya 5 min akar 41. Nah, yang sisi kiri sudah nih. Sekarang kita garap yang sisi kanan. Ini gimana? Berarti X kuadrat min 10X plus 24 ya, sama dengan 0. Bisa nggak difaktorin? Kalau dikali, ya, ini kalau dikali 24, kalau ditambahin 10, berarti min 6 sama min 4 ya. Berarti kan X min 6 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 6, ini X sama dengan 4. Oke. Jawabannya yang mana? Nah, dia minta penyelesaiannya kan. Berarti ini semuanya memenuhi nih. Karena nggak di syarat tambahan kan. Ini oke, ini oke, ini oke, ini oke. Kalau mau ditulis dalam himpunan penyelesaian, biasanya disajikan berurut dari yang nilainya paling rendah. Siapa yang nilai paling kecil? Pasti 5 dikurang 5 akar, min akar 41. akar 41 ya. Habis itu 5 plus akar 41. 4 dulu dong. Akar 41 itu berapa? 6. Bukan kayak di antara X gitu, Sir. Enggak, ini biasanya kalau himpunan penyelesaian itu berurutan angkanya dari yang kecil sampai yang terbesar. Ini kan akar 41 itu 6 lebih kan? Ya. Berarti ini 11 sekian. Berarti ini 6 baru yang 5 plus akar 41. Kalau dia persamaan, hasilnya berbentuknya seperti ini. Kalau pertidaksamaan, hasilnya berbentuk interval. Oke. Kalau diurutin gitu, dikurangin nilai nggak, Sir? Takutnya aku kayak... Kalau dia di PG, biasanya kan ada urutannya langsung. Kalau esai, ya dibiasakan aja sih. Nanti saya kasih catatan palingan. Nanti lama-lama juga biasa. Enggak, saya enggak terlalu sadis kok kalau soal nilai. Yang penting caranya benar. Kalau terakhir itu minor lah. Kalau ini aneh. Oke. Udah deh, ini tadi yang udah susah kan. Sekarang yang gampang dulu deh. Ini gimana buat hiburan, Siapa yang mau jawab?
Yang belum hari ini. Cliff, mungkin Cliff? Halo Cliff, Iya, Pak. gimana nih? Sabar. Cuma dibikin 1 plus 1 min. Udah jadi ngeblank kan. Sabar. Blank. Coba. 2x min 5 sama dengan 3. Ya. Terus 2x min 5 sama dengan min 3. Oke, bagus. Lanjut nih jadinya. Terus tadi gimana ya? Pindah ruas saja biasa, ini kan persamaan satu variabel. 2x sama dengan 2x sama dengan 8 ya. Iya gitu. Terus Lupa. x sama dengan X sama dengan berapa? 2/8. 2/8 atau 8/2? 4. Ya. Wah, ini kayaknya pada lapangan liburan yang beginian nih pada belum panas nih kepala ini ya. Lagi coba Cliff, yang sebelahnya nih Cliff. Dia tadi pas ditanyain jadi ngeblank. Nah, nggak apa-apa. Ini jadinya 2x sama dengan min 3 per min 5. Hah? Iya kan? Plus dong. Kan dia min kan? Oh iya, min. Nah. Ya, terus jadinya 2x sama dengan 2. 2x sama dengan 1. Ya, bagus. Ini kayaknya pada syok ini ya. Sabar, tenang. Saya maklum. Kan habis liburan berapa bulan kan? Kelas 9 nggak ada belajar. Oke, ini saya minta siapa ya? Anggia? Anggia boleh jawab? Satu menit, satu waktu. Halo Anggia? Iya, Pak. Ya, gimana? Aduh, dimut lagi. Anggia, halo? Kenneth, boleh dibantu Kenneth? Halo Kenneth? Halo Kenneth? Halim, oke Halim, boleh dibantu Halim? Itu yang pertama Ya. 3 min 2x sama dengan 7. Oke. Habis itu yang sebelahnya 3 min 2x sama dengan min 7. Iya, dipecah jadi 1 plus 1 min ya. Kemudian lanjutin. Bawah yang sebelah kiri itu jadinya 2x sama dengan 7 kurang 3. Min 2x ya. Iya. 7 kurang 3, terus? Terus berarti min 2x sama dengan 4. Bagus, terus? Min x sama dengan 2. X sama dengan 2. X sama dengan? 2. 4 dibagi min 2 dulu. Itu X sama dengan min 2 ya? 2. Jangan buru-buru, tenang aja. Salah deh. Lanjut yang ini. Yang itu 2x sama dengan min 7 min 3. Ini kan ada min 2-nya. Ada minnya nih. Min 2x sama min dengan 2 ya? Iya. Min 7 min 3. Oke. Berarti min 2x sama dengan min 10. Min 10. X.
min 10 min 10 per bagi min 2 bagi min 2. jadinya X sama dengan Min 5. min apa plus? Plus deh, plus 5. Ya. Min sama min jadi plus ya. Iya. Oke, hari ini dulu, anggap ini perkenalan. Nah, besok saya lanjutin. Tapi saya minta tolong kalian ini ya, matengin yang untuk rumus kuadrat ini sama perfaktoran. Ini akan banyak dipakai soalnya. Oke, waktu kita sudah habis. Ini nanti akan saya upload di Google Classroom. Oke, minggu depan kita lanjutkan ini dulu karena ini belum selesai. Harapan saya minggu depan kita bisa lebih cepat, lebih aktif. Tadi saya belum tulis ya Halim, nanti saya catat di situ. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Jangan tegang ya. Kalau bingung mendingan tanya, daripada stres sendiri mendingan tanya. Woi, kenapa itu Michela? Kok jempol turun? Ada Ada pertanyaan? Oh, nggak ada gitu. Oke, beres hari ini aman. Moga-moga kalian menikmati. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa hari Hari Selasa kita mat minat. Selamat siang, selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Yang Pak. Selamat siang, Sir. Yuk. Siang, Sir. Siap.